saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom, haleluya. Pagi hari ini kita mendapat kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidup kita sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, kesehatan, semuanya. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari saudara bawa hidupmu saat ini untuk menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Allah kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari angkat tanganmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Mari seluruh umat Tuhan sembah Dia, Yesus Tuhan. Penuhi takhta, sembah dan puji. Penuhi takhta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Oh, berdiri di tengah kami, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari semua katakan, sembah dan puji penuhi takhta, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Tamu, sembah dan puji penuhi takhta. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Amin Yesus. Ini kami anak-Mu Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh-sungguh sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta. Kami datang ke bait-Mu Tuhan, penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah
disembah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib ku dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, Kau sungguh indah. Taranya mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Amin Yesus, amin. Hormat akan Engkau. Kau Allah. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami dapat datang lagi ke bait-Mu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kami undang Engkau Yesus, Allah Roh Kudus, Allah Bapa. Bertakhtalah Tuhan di atas puji-pujian kami.
Biarlah hatimu disenangkan Tuhan lewat pujian kami. Dan kami umat-Mu Tuhan merasakan sukacita, damai sejahtera-Mu lagi di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap menaikkan puji penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari seluruh umat Tuhan kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar hamba nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar hamba nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab. Mari semua bersyukurlah pada Tuhan. Kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Awasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Na 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 na. Kita semua umat Tuhan bersyukur pada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang baik. Amin saudaraku. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan.
menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu kau Yesus, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau Tuhan, ya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Manakan selain kau, Yesus. Mari saudara katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwa kami Tuhan menantikanmu. Kami percaya penuh padamu. Pengharapanku di dalam-Mu. Mari kita mau bangkit berdiri. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, siapapun juga Tuhan. Yesus, kau yang ku percaya. Ya
percaya di setiap waktu. Tiada lain Tuhan selain Kau, Yesus. Mari berharap pada Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, tidak ada satu orang pun yang dapat kita andalkan selain Yesus. Tangan yang tak terbatas itu, kasih yang besar yang menebus hidupmu, Dialah yang Kau andalkan di setiap jalan hidupmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, andalan hidup kami, Yesus. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, sanggup dan mau menolong hidup kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lagi dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dan mimbar saya serahkan pada Ibu Gembala. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kemarin kita dikejutkan oleh gempa ya. Selama ini Surabaya kan gak pernah gempa ya. Saya lagi sibuk sama Bu Mistin, jadi saya tidak terasa gempa. Waktu saya masuk kamar, lalu Bapak Gembala bilang, tadi ada gempa. Aku bingung, aku naik ke atas apa turun bawah? Pak Gembala bingung. Saya bilang ada gempa, dia turun bawah Pak. Ada gempa kok naik ke atas atau gimana toh Pak? Lihatin itu yang di mall itu yang dari atas lantai 3 tuh lari semua ke bawah, ya. Haleluya. Saya cuma gini, ketune gini. Kok aku tadi tidak terasa ya ada gempa ya. Jemaat, kita coba belajar ya dari firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Ini ayat kita ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, ya. Lalu di sini katakan Tuhan mengambil manusia itu, diambil, ditaruh, ditempatkan di Taman Eden. Disuruh apa? Apa suruh jalan-jalan, lihat-lihat bunga? Tidak. Disuruh mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau mengusahakan apa? Kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang,
dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, sebelumnya bumi itu kosong dikatakan. Tidak ada apa-apanya, bumi itu kosong, saudara. Tidak ada tanaman, ya, gelap bumi itu. Lalu Allah jadikan terang, ya, saudaraku. Lalu bumi itu dikatakan dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kalau kita baca Kejadian 1:10-12, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali Allah menciptakan terang dan gelap, Allah katakan itu baik. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah katakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jemaat dikasihi Tuhan, Allah berbuat sesuatu itu baik. Baik bukan cuma menurut pemandangan Allah, tapi baik berguna bagi kita manusia. Amin. Allah kenapa ciptakan pohon yang berbiji? Tadi kita akan baca ya Kejadian 2 ayat 15. Karena manusia itu ditaruh Taman Eden supaya mengusahakan dan memelihara. Jadi manusia itu bukan di Taman Eden itu ngangguran, jalan sana, jalan sini, gosip sana, gosip sini, tidak ada. Ya, tapi Allah suruh manusia itu mengusahakan dan memelihara. Ini penting, saudara. Di dalam kehidupan kita itu harus bisa mengusahakan dan memelihara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 24 ayat 30-34, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jemaat dikasihi Tuhan, saya nggak tahu ya saat pandemi ini bagaimana dengan keadaan jemaat. Mungkin jemaat ada yang katakan aku ini kosong. Ibu Gembala, tidak ada apa-apanya aku ini, ya. Bosku bangkrut, pekerjaanku aku di PHK, dikeluarkan, ya. Apa yang harus aku lakukan? Ingat, Tuhan katakan apa? Mengusahakan dan memelihara. Jangan seperti orang yang malas ini. Diperhatikan, dilihat, dipandang. Orang kalau malas itu akibatnya apa? Datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, orang miskin tidak enak, jemaat. Ya, siapa yang mau miskin? Enggak ada yang mau. Siapa yang bercita-cita jadi orang miskin? Enggak mau. Ya, semua ingin kaya, tapi ada syaratnya. Apakah engkau sudah mengusahakan dan memelihara dalam hidupmu itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Kenapa Tuhan itu kasih tumbuh-tumbuhan kok tumbuh sudah langsung keluar buahnya banyak? Saya lihat di
di WA itu di Cina ya, nggak tahu gimana caranya, cara menanam buah itu. Waduh, panennya itu melimpah-limpah sampai beberapa keranjang itu buah-buahan, ya luar biasa. Saudara, Ethiopia itu daerah yang kering, ya, yang tidak ada numbuhkan apa-apa. Tapi di Israel itu luar biasa. Tanah Yahudi itu luar biasa. Tapi orang Yahudi itu mereka tidak pelit ilmu. Mereka ajarkan kepada orang Ethiopia. Ya, diajarkan untuk menanam. Bagaimana menanam? Itu padang pasir bisa jadi tumbuh-tumbuhan. Padang pasir bisa jadi padang. Ya. Tumbuh rumput, tumbuh air, sehingga mereka bisa panen raya luar biasa. Penting biji-bijian itu. Tuhan kasihkan kepada kita biji-bijian supaya kita itu mau mengusahakan. Supaya kita tidak malas berusaha. Biji itu tidak ditanam, kalau ditanam, dicangkul, ditanam, biji itu tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi biji yang mau ditanam, disirami, dikasih pupuk, biji itu akan bertumbuh dan menghasilkan ya hasil yang banyak sekali. Dari satu biji bisa jadi ribuan biji. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, amin. Kita lihat di sini. Tadi Amsal 24 kita sudah baca, ya. Jangan sampai kita jadi orang yang malas, ya, nggak baik. Kita lihat di sini Daud. Daud itu dari masa kecil itu cuma dikasih kambing domba 2-3 ekor. Tapi Daud dari kecil dia itu sudah punya sifat yang baik, sifat yang bertanggung jawab, ya. Dia tidak minder, dia tidak iri sama kakak-kakaknya. Padahal penggembala itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Ya, paling rendah. Daud dari kecil dibiarkan di padang. Saudara, saya pikir di padang itu ya kira-kira ya kayak padang golf ngono ya. Enggak taunya saya dikirimin ya WA. Makanya saya itu senang kalau dikirimi yang, maaf ya, bukan saya ini menyombongkan atau meninggikan sesuatu negara, enggak. Karena kebetulan daerah Tibet, Xinjiang, daerah Tibet itu daerahnya orang Cina. Dan saya baru tahu kalau Padang itu, aduh, luasnya luar biasa. Sampai dikatakan berapa provinsi, 4 provinsi disambung jadi satu tuh masih besar itu Padang, Tibet. Makanya orang Tibet itu suka naik kuda, suka naik unta, ya mereka. Karena luar biasa dan pekerjaan mereka itu adalah penggembala. Ya, kalau di sini rumputnya habis, mereka pindah lagi. Makanya kalau kenapa itu Yusuf sampai kesasar cari saudaranya? Kamu tahu saudaraku di mana? Kenapa? Zaman dulu kan tidak ada GPS. Ya. Jadi tidak bisa tahu di mana. Besar padangnya itu. Jemaat, Daud itu taruh di situ, saudara. Seorang diri. Cuma sama kambing domba, ya. Jadi Daud kalau nyanyi, yang dengerno yang paling setia itu kambing dombanya. Tapi ada satu loh, Allah di surga itu mendengarkan pujian dari Daud. Amin. Lah, dari Daud ini, dia itu tidak iri. Dia punya sifat yang baik, tulus, rajin, ya. Dia tanggung jawab. Singa, beruang, semua dia hadapi. Makanya Daud bilang apa? Saat aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara takut apa sekarang? Takut pandemi, ya, takut corona, ya. Corona dulu waktu saya remaja itu mobil yang paling bagus ya Corolla, ya. Waduh, kalau di sana naik Corolla itu hebat. Saudaraku, jangan takut, ya. Tuhan itu sanggup pelihara kita. Amin. Ya, apa yang kita takutkan? Daud itu dia punya alasan untuk takut, saudara. Tidak ada siapa-siapa. Makanya Daud bilang apa?
Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jemaat ingat satu ayat ini. Sebab Tuhan besertaku. Ayo kita katakan 1, 2, 3. Sebab Tuhan besertaku. Lagi sekali. Sebab Tuhan besertaku. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat. Ya, makanya Daud itu ditampilkan Goliat, saatnya dia harus menghadapi Goliat. Dan Daud bilang apa? Orang yang tidak bersunat ini kok berani-beraninya menghina barisan tentara Allah. Ya, pahlawan Allah kok berani langsung sama Daud disikat cuma pakai batu kerikil, Goliatnya mati. Karena apa? Tuhan campur tangan, makanya Daud bilang apa? Tuhan yang mengajarkan jari-jariku berperang. Saudara, untuk ketepel itu perlu jari. Diajar oleh Tuhan, ngetepel Goliat sampai nancep di kepala. Dia tahu bukan karena kepintarannya, tapi tangan Tuhan yang mengajarkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya. Ya, kita lihat di sekarang ini, Daud itu dari tidak punya apa-apa, kosong. Seperti Allah waktu itu, kosong, bumi ini kosong, gak ada apa-apanya. Ya. Tapi Allah yang sanggup memelihara, menciptakan manusia setelah bumi itu dipenuhi oleh Tuhan. Lalu Tuhan melihat semua ini baik. Kalau Tuhan lihat semua itu baik, pasti baik buat kita. Amin. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan sering kita ngomel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud itu lalu dia dinaikkan sampai jadi raja. Kita kan enggak, kita keseringan gini, kerja langsung kepinginnya jadi manajer, kerja langsungnya kepingin jadi komisaris, ya toh, kerja langsung kepingin dari yang kecil, saudara, saya kasih contoh ya, Dongkeng itu kerja dulu dari susah naik, terus, ya sampai sekarang Dongkeng punya kedudukan, saudaraku. Semua anak saya juga gitu. Ferry dulu tuh susah, saudara, susah. Ya, saya berkali-kali saya kasih contoh, ya. Bagaimana susahnya Ferry harus keluar pulau, tidak ada siapa-siapa. Kalau di rumah ada istrinya, ya, yang melayani. Tapi di luar pulau, apalagi kalau lagi Idul Fitri, Ramadan. Puasa, enggak ada orang jualan apa-apa, Ferry sampai kelaparan. Enggak ada yang jual apa-apa, saudara. Sampai untung temannya bilang gini, Fer, ini ibu ini sekalipun pintu ditutup, tapi di dalam tuh dia jual nasi campur, nasi apa. Coba kamu ketok, ada kode ketokin gini. Tok, dibukain pintu, wah ya di dalam tuh orang banyak yang makan. Kalau di sini kan masih lumayan, masih ada yang jual walaupun ditutup dipakai geber, ya masih ada. Dia sampai kelaparan, ya. Tapi Ferry lakukan itu demi siapa? Istri anak-anaknya. Yudi mulai dari pegawai, saudara, sampai dari sebelah sini mau ke sana ke pabriknya itu nambang. Mama saya tuh nangis, lihat cucuin nambang kali. Ya, tahu sekali itunya kapalnya terbalik. Temannya ada yang mati. Ya, sepeda motornya tenggelam, saudara. Bahaya, apalagi lah hujan-hujan badai. Peter itu jadi pegawainya, omnya, kakaknya Bapak Gembala. Jadi pegawai itu enak, ya. Diperintah, dimarahi, betul ya salah ya salah, saudara. Semua dilakukan dengan apa? Dengan kesabaran, kesetiaan, dengan sungguh-sungguh, berani susah. Ya, kalau berani susah bisa berhasil. Jangan melihat keberhasilannya orang. Saudara tahu berapa yang air mata yang mereka keluarkan? Berapa, saudaraku? Sebab itu jemaat dikasih Tuhan.
Judulnya adalah setia dalam hal kecil. Ya, barang siapa yang setia dengan hal kecil, dia akan dipercayakan Tuhan dengan hal yang besar. Ya, jangan cuma kita itu berharap angan-angan yang tinggi-tinggi. Ya, boleh berharap itu, tapi dari kecil dulu kita itu harus berani berkorban, berani dengan setia, dengan tanggung jawab. Jemaat, kita lihat Yesaya 29, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah kasih kita kecelakaan. Ya, haleluya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan kasihkan kita hari depan yang penuh harapan. Kita jangan cuma lihat sekarang ini kok gini. Ini COVID-nya seperti ini, ya. Lalu bagaimana? Apakah kita susah? Saudara, jangan susah. Percaya janji Tuhan. Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Harapan apa Tuhan? Kabeh wis ditutupi, kabeh jalane buntu. Harapan apa Tuhan? Percaya kalau langit bumi semua seisi dunia ini Tuhan sanggup menciptakan hanya dengan apa? Firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan itu yang akan memelihara saudara. Amin. Ya, katakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memelihara saya. Ya, kalau saudara lagi susah, ingat ya, firman Allah, renungkan. Sekarang ini banyak khotbah-khotbah yang bagus-bagus. Saudara, muji Tuhan. Amin. Tadi puji-pujian itu bagus semua. Puji Tuhan. Kalau saya ini setelah pandemi, saya pujian itu banyak yang lupa sampean ya. Pujian lama, pujian baru banyak lupa. Tapi saya mau belajar lagi puji Tuhan. Haleluya. Orang nyanyi itu ya bagus untuk paru-parunya. Ya, paru-parunya bisa kuat. Jadi saudara, kita nyanyi untuk Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini alam. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, Tuhan kasih kita kemenangan. Jemaat itu dengarkan firman, ya, ayat firman. Kalau ayat firman itu jadi berkat, katakan amin. Amin. Aku lihat jemaat di sini itu diem, saya bingung loh. Ini denger apa enggak denger? Kok gak ada jawabannya? Ya, kok gak ada jawabannya ya? Amin. Sing jawab mek tongking satu. Amin. Firmane dipek tongking kabeh, saudara, rugi, ya. Amin. Nah, Tuhan katakan kok, ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku loh. Kita dipegang sama Tuhan loh. Yang membawa kemenangan, ya. Saudara, saya nggak tahu saudara persoalannya apa saja, ya. Tapi percayalah, saudara, dulu itu nggak ada. Sekarang ini kita pandemi di kampung saya sana Sukomanunggal di Tanjung Sari situ banyak yang jual makanan. Ya, saya ini dikirimi, kadang dikirimi 2. Cik, saya bikin sop merah, sana ya. Cik, saya bikin sop merah. Aduh, dua-dua itu tetangga, dua-dua teman baik. Mau beli yang mana? Masa beli sop merah terus? Lah bosan Bapak Gembala, ya. Lalu nyimpen ya lah kulkas saya besar, kulkas saya kecil. Banyak mereka yang sekarang jual-jualan itu, mereka berusaha, ya. Tapi jangan takut, walaupun banyak, saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, kalau saudara itu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan campur tangan, memberkati, ya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita jangan mandang kok kecil, kok sedikit, kok ini. Tapi kita ngucaplah syukur. Dapat berapapun, ngucaplah syukur. Amin. Allah itu suka kalau kita itu mengucap syukur. Saya undang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar. El Shaddai, lihat El Shaddai. Berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami muliakan dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur lagi Tuhan, pagi hari ini kami sudah menikmati Engkau lewat firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk tidak menyepelekan hal-hal yang terkecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk tidak membiarkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, meskipun itu sederhana, tapi kami mau memperhatikannya Tuhan. Kami mau setia, kami mau melakukannya dengan segenap hati kami Tuhan. Karena berkat yang kecil, tanggung jawab yang kecil, itu awal kami menikmati berkat-Mu yang lebih besar lagi Tuhan. Berikan kami hati tetap setia dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami, walaupun itu sederhana dalam hidup kami Tuhan. Tetapi kami percaya berkat-berkat yang lebih besar lagi Tuhan sudah sediakan bagi kami yang setia, taat dengan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami mau belajar dengan perkara-perkara yang kecil Tuhan, kalau itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala juga Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Berkati dengan kesehatan yang lebih dan lebih lagi, urapi beliau dengan pembukaan firman-Mu Tuhan, karena ada berkat terbesar, ada tanggung jawab besar Tuhan sudah berikan bagi beliau Tuhan, sehingga beliau mampu memberikan kami makanan rohani di lain waktu Tuhan, lebih kami, sehingga kami menjadi jemaat-Mu, menjadi domba-domba-Mu yang taat dan lebih taat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau melakukan hal yang
Engkau berikan bagi kami dengan setia dan taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, doa kami yang kami naikkan dan mintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mau berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Lepaskan pengharapan di dalam. Mari kita mengangkat tangan kita. Selamanya Kau Tuhan yang terutama. Hidup takkan ku lepaskan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, Engkau sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir, juga memberkati umat-Mu Tuhan yang beribadah melalui live. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari virus corona. Berkati, lindungi mereka semua Tuhan, supaya mereka beribadah dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Tuhan, Engkau juga berkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keuangan mereka. Buatlah berhasil apa yang dikerjakan Tuhan. Tuhan, begitu pula kalau sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhan Amin Yesus yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam.